Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacaan yang cukup panjang, TPA kode 012, cukup panjang. Ini langsung saja ke pertanyaannya. Nomor 1, berdasarkan bacaan tersebut mana simpulan yang benar? Yang benar adalah yang C ya, yaitu sebagian besar bank di Indonesia memiliki produk kartu kredit berbagai jenis dengan plafon limit yang berbeda sesuai dengan tingkat penghasilan nasabah. Ini ya, ini disebutkan di sini, yaitu hampir seluruh bank memiliki produk dengan plafon limit yang berbeda-beda sesuai dengan yang C. Adapun yang A, kesalahannya yaitu plafon limitnya sama. Kemudian B, semua bank salah, padahal disebutkan sebagian besar ya, bukan semua bank atau hampir seluruh bank. Kemudian yang D, kesalahannya tidak bisa memilih ya, nasabah tidak bisa memilih, tidak disebutkan di sini. Justru dengan plafon yang berbeda-beda tentunya justru biar bisa memilih ya. Kemudian yang E, banyak nasabah tidak tertarik pada produk kredit, ini juga tidak disebutkan. Berarti yang sesuai adalah yang C. Nomor 2, mana informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan bagi nasabah perlu bijak dan hati-hati. Tentu yang memperkuat kehati-hatian ini adalah adanya dampak negatifnya, yaitu menimbulkan hasrat untuk konsumtif ya, yang tepat ini. Jadi yang di kalimat ini, bagi nasabah perlu bijak dan hati-hati pada saat menggunakan kartu kredit agar penggunaan kartu kredit tidak menjadi beban finansial pada kemudian hari. Berarti kaitannya itu tentu yang ini ya, yang memperkuat adalah adanya hasrat untuk konsumtif. Sedangkan yang lain memudahkan pembayaran, itu justru kelebihan atau keuntungan dari kartu kredit itu, bukan berkaitan dengan ini ya, kehati-hatian. Kemudian yang C juga memanfaatkan promo, mempermudah transaksi, kemudian memberikan secara instan pinjaman. Nomor 3, berdasarkan bacaan tersebut, apabila kartu kredit memang sangat memudahkan pemiliknya untuk bertransaksi apapun dimanapun, baik online maupun offline, mana simpulan berikut yang mungkin benar? Yang mungkin benar adalah ini ya, yang B, yaitu transaksi menjadi lebih mudah dan aman, praktis karena tidak perlu membawa uang yang jumlahnya banyak. Ini ya, berkaitan dengan kemudahan, yaitu ini tadi menjadi aman dan praktis. Nomor 4, mana informasi berikut yang dapat memperlemah pernyataan transaksi menggunakan kartu kredit juga bisa dicicil sehingga bisa memudahkan nasabah. Ini yang memperlemah kemudahan kartu kredit ini adalah ini ya, adanya denda keterlambatan. Berarti yang memperlemah kemudahan ini adalah jika terlambat membayar cicilan, berisiko membayar denda keterlambatan dan bunga transaksi yang tidak sedikit. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 5, Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia atau Perkosmi meyakini industri kosmetik tanah air akan terus tumbuh positif sering dengan peningkatan permintaan khususnya dari konsumen kelas menengah yang jumlahnya makin besar. Peningkatan jumlah konsumen ini juga didorong oleh tingkat pendapatan yang makin baik. Selain itu, tren kenaikan penggunaan kosmetik oleh kaum pria dan maraknya industri e-commerce dan media sosial sebagai channel jual beli langsung antara brand dan konsumen. Berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan berikut yang benar? Tentu yang benar adalah yang C ya, yaitu makin banyak pria menempatkan produk perawatan tubuh sebagai salah satu kebutuhan utamanya. Dan ini sesuai di sini ya. Kemudian yang A salah, industri kosmetik di Indonesia mengalami penurunan, salah, justru kenaikan. Permintaan kebutuhan kosmetik hanya dari kalangan wanita saja, salah, di sini ada pria juga. Harga kosmetik di Indonesia sangat mahal, salah, tidak disebutkan. Kemudian kosmetik hanya diminta di kalangan menengah ke atas saja, salah, di sini justru bukan dari kalangan menengah saja ya, dari berbagai tingkatan ini, khususnya dari konsumen kelas menengah yang jumlahnya. Jadi bukan menengah ke atas, tapi menengah pun juga jumlahnya meningkat.
Nomor berikutnya yaitu nomor 6. Di sini ada bacaan, mana kesimpulannya benar atau mungkin benar, salah atau pasti salah ya. Oke. Kesuksesan pasti diinginkan setiap orang. Tidak ada orang sukses yang suka bermalas-malasan. Beberapa orang yang suka bermalas-malasan tidak memanfaatkan peluang yang datang padanya. Simpulan informasi teks tersebut adalah semua orang tidak memanfaatkan peluangnya yang datang kepadanya. Bukan orang sukses adalah simpulan yang pasti benar. Yang ini, tidak ada orang yang sukses yang suka bermalas-malasan, berarti semua orang sukses tidak bermalas-malasan. Atau jika ingin sukses maka tidak bermalas-malasan. Kontraposisinya dari sini, jika tidak bermalas-malasan maka dia akan menjadi orang sukses. Beberapa orang yang bermalas-malasan tidak memanfaatkan peluang yang datang kepadanya, berarti bermalas-malasan maka bukan orang sukses. Simpulan dari informasi teks tersebut adalah semua orang yang tidak memanfaatkan peluang datang kepadanya bukan orang sukses, berarti simpulannya adalah pasti benar. Nomor 7, dengan adanya keberadaan pasar-pasar modern seperti minimarket, hipermarket, bahkan supermarket mengakibatkan gaya tarik masyarakat berkurang untuk berbelanja di pasar tradisional. Hal ini dikarenakan pasar tradisional terkesan kumuh, bau, kotor, dan semrawut. Berdasarkan pernyataan tersebut, mana yang mungkin menjadi akibat dari pasar tradisional yang terkesan kumuh, bau, kotor, dan semrawut? Ini yang berkaitan dengan ini tentunya ya ini ya, membuat ketidaknyamanan ketika berbelanja, yaitu yang C. Nomor 8, setiap hari Minggu di desa diadakan gotong royong membersihkan desa. Jika lingkungan bersih, kesehatan warga terjamin. Apabila kesehatan warga tidak terjamin, maka jumlah pasien puskesmas meningkat. Simpulannya adalah jika lingkungan bersih, maka jumlah pasien puskesmas menurun. Ini pasti benar ya, sesuai dengan ini. Jadi simpulan ini adalah pasti benar. Nomor 9, dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain akan merusak lingkungan dan seterusnya ya. Ini berkaitan dengan dampak negatif. Pertanyaannya, mana pernyataan berikut yang akan memperlemah informasi? Jadi memperlemah dampak negatif tentunya yang D, yaitu adanya pertambangan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Justru ini bertentangan dengan adanya dampak negatif, yaitu ini justru ada manfaatnya ya. Karena pertanyaannya adalah yang memperlemah dampak negatif, ini justru manfaat atau yang memperkuat dari adanya pertambangan, itu yang D. Nomor 10, ini ada bacaan harus jeli di sini. Jadi langsung saja ke opsinya ya. Yang ditanya adalah yang pasti salah. Oke, kita cek satu persatu. Yang A, spesies mawar liar banyak sekali jenisnya, benar ya. Di sini disebutkan spesies mawar ini 100 spesies lebih, berarti yang A benar. Yang B, mawar tumbuh di daerah yang berudara dingin, ini benar nih ya. Yang di sini disebutkan nih yang berudara sejuk, ini benar ya. Oke, yang C, tinggi mawar yang merambat di tanaman lain lebih dari 20 meter, salah ini ya. Ini disebutkan bisa mencapai 20 meter bukan lebih ya, berarti yang C ini adalah yang salah. D, daun mawar berbentuk lonjong, pertulangan menyirip, meruncing pada ujung daun. Ini di sini ini disebutkan ini yang D, sesuai ya. Kemudian yang E, spesies mawar mempunyai daun yang panjangnya antara 5 sampai 15, ini ada di sini. Berarti yang salah adalah yang C. Nomor 11, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Penyebab banjir adalah titik-titik ini ya. Oke, ini menceritakan tentang penyebab banjir. Mana pernyataan berikut yang memperkuat adanya tentang ini informasi penyebab banjir? Tentu yang C, yaitu penyebab banjir itu diperkuat adanya masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan ke sungai. Yang C, nomor 11. Nomor 12, berdasarkan data siswa lolos PTN melalui jalur SNMPTN, provinsi mana yang mengalami penurunan jumlah siswa yang lolos SNMPTN? Oke, ini jelas sekali ya, ini data tahun 2019 yang kiri, kemudian yang kanan yang lebih gelap ini tahun 2020.
Ini jelas naik ya, karena ini yang lebih tinggi kan, yang gelap ini juga naik, ini naik, tapi ini turun, ini naik. Berarti yang turun ini mana? Jawa Tengah. Jelas ya, yaitu Jawa Tengah mengalami penurunan. Nomor 13, dampak negatif dari program televisi adalah bla 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 bla. Oke, pertanyaannya, mana informasi atau mana pernyataan berikut yang memperlemah informasi di atas? Berarti harus anggap dampak positifnya ya, karena ini kan dampak negatif. Yang memperlemah dampak negatif ya dampak positifnya apa? Yaitu yang E, sarana menambah informasi tentang apapun yang terjadi di luar sana. Ini dampak positif dari adanya program televisi. Nomor 14, dua buah kereta A dan B bergerak berlawanan dengan kecepatan masing-masing 60 dan 90. Berarti V totalnya karena berlawanan kan semakin cepat ketemu, berarti semakin kenceng atau semakin besar kecepatannya. Berarti V totalnya ditambah ya kalau berlawanan. Kalau searah nanti dikurang. Oke, tambah yaitu 60 ditambah 90 yaitu 150 km per jam. Jika panjang rangkaian kereta A dan B adalah ini, berarti maka lintasan mereka akan bertemu ya, akan ditambah ya, panjang totalnya 1100 meter ditambah 900 meter yaitu 2000 meter. Kemudian waktunya, berarti waktu itu kan jarak dibagi kecepatan, berarti 2000 meter dibagi 150 km per jam. Tinggal satuannya saja disesuaikan, ini meter, ini kilo, kilonya dijadikan meter, yaitu dikali 1000 ya. Nih, kemudian jamnya dijadikan detik. Kenapa? Karena opsinya jawabnya dalam bentuk detik. 1 jam 3600 detik. Kemudian ini membagi dengan pecahan, ini diubah menjadi perkalian, tapi pecahannya dibalik ya, dibalik, pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke, jadi seperti ini. Nah, lalu meternya kan dicoret kan, nah jadi seperti ini, nanti satuannya tinggal detik. Oke, seperti ini hasilnya adalah 48 detik. Nomor 15, A dapat menyelesaikan sebuah pekerjaannya sendirian dalam waktu 6 hari, B 8 hari. A dan B berencana menyelesaikan pekerjaan tersebut setelah bersama-sama dengan upahnya adalah 3.200.000. Jika A menyelesaikan sendiri pekerjaannya, ongkos per harinya berapa ya? Ongkosnya ini tadi kan ongkos pekerjaan totalnya adalah 3.200.000 dibagi 6 hari ya. Ini berarti ini per 6. Kemudian B ya berarti ini per 8 karena B selesai dalam 8 hari kalau sendirian. Berarti ongkos A dan B per harinya itu perbandingannya 1 per 6 dibanding 1 per 8. 3 kali 4 8, 8 banding 6 dibagi 2, 4 banding 3. Jadi perbandingannya 4 banding 3. Kemudian saya cari KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Anggap pekerjaannya itu ada 24 pekerjaan. Ya, 24 aja. Karena nanti bisa dibagi juga dengan yang C ya. Dengan yang C. Karena C-nya tadi dalam waktu 3 hari. Maaf, 24 itu bukan KPK tapi kelipatan ya, kelipatan persekutuan antara 8 dan 6. Boleh aja 12 sih, saya pakai 24. Oke, jadi kecepatan yang A itu adalah 24 per 6. Jadi dapat menyelesaikan 4 pekerjaan per hari. Kemudian yang B tentunya 24 bagi 8 yaitu 3 pekerjaan per hari. Jadi tentu ongkosnya berbanding 4 banding 3 ya, karena cepatnya juga 4 banding 3. Jika dibantu C, maka pekerjaan dapat selesai dalam waktu 3 hari. Berarti semuanya kecepatan total antara A, B, C itu ya 24 dibagi 3, yaitu 8 pekerjaan. Berarti C saja berapa? Kecepatan C ya berarti 8 dikurang 4 dikurang 3, yaitu 1 pekerjaan per hari. Kemudian, upah yang akan diterima oleh C jika pekerjaan tersebut diselesaikan bersama-sama A, B, C adalah ya tentu sesuai perbandingannya ya, yaitu 4 banding 3 banding 1. C-nya kan 1. Nah, di A, B, C ini 4 banding 3 banding 1, ya C-nya berarti 1 per seluruhan kali keseluruhan, yaitu 400.000. Nomor 16.
di kelas sebuah sekolahan 20%-nya siswa berumur kurang dari 17 tahun adalah 20%. Ini begini, anggap A, B, dan C ya. Anggap yang ini umurnya kurang dari 17 itu A, yang B ini adalah yang sama dengan 17 atau tepat 17, kemudian yang C ini yang lebih dari 17. Berarti kalau begitu jumlah seluruh siswanya adalah A tambah B tambah C. Anggap ini N ya. Jumlah seluruh siswanya adalah N. Berarti 20% dari siswanya kurang dari 17. Berarti A itu adalah 20% dari N. Kemudian banyaknya siswa yang berumur lebih dari 17 tahun adalah 2/3 dari banyak siswa yang berumur 17 tahun. Berarti lebih itu tadi kan C ya. 2/3 dari B kan yang berumur 17 tahun. Jika banyak siswa yang berumur 17 tahun adalah 48, berarti B-nya 48, sehingga C ini tadi 2/3 kali 48, yaitu 32. Nah, tadi N kan ini ya, A-nya adalah 20% dari N. 20% dari A plus B plus C. 20% itu kan 0,2 kali A tambah B, B-nya 48, C-nya adalah tadi 32. Nah, ini hasilnya, dijabarkan saja jadi seperti ini. Berarti A sama dengan ini kan, A sama dengan ini dikurangi ke sini, pindah ke sini jadi 0,8. A sama dengan 16. Berarti A-nya adalah 20 siswa. Oke, berarti keseluruhannya berarti A tambah B tambah C ya, berarti 20 tambah 32 tambah 48, yaitu 100 siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.